Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadi Cahyono. Saya lama bekerja sebagai wartawan, dan kanal ini saya bangun untuk menceritakan soal pengalaman-pengalaman di dalam memelihara hobi bertani. Ya, karena saya juga jalan-jalan ke Indonesia, juga beberapa negara di Asia yang sudah saya kunjungi, maka cerita-cerita yang ke depan akan banyak bercerita tentang bagaimana tanam-menanam di berbagai negara. Kadang-kadang saya akan mendatangkan beberapa teman atau sahabat saya, muda, tua, atau yang sudah pensiun, ya, seperti saya. Pensiun sebagai wartawan aktif ya, tapi sebetulnya nggak ada pensiun untuk wartawan itu. Nah, tapi ini cerita yang enteng-entengan saja. Mengapa kanal ini saya buat? Karena saya itu ingin menjadi bagian dari orang-orang yang menjadikan karunia tanah Nusantara yang kaya sebagai tanah replika surga dengan matahari hujan yang teratur setiap tahun sampai tetap ini bisa menjadi tanah yang sangat kuat dari sisi ketahanan pangannya, ya, juga alamnya bisa kita pelihara lestari, tidak rusak. Kalau toh sudah dirusak atau rusak itu ya bisa ada direhabilitasi lagi. Nah, kita mulai aja satu-satu ceritanya, yang enteng-entengan toh. Nah, saya tinggal di perumahan, ya, di satu perumahan di Purwomartani Sleman, di Katisuko. Itu perumahan yang tentu saja namanya perumahan, tidak ada lahan yang terlalu luas, cukup lumayan ada open space ya di timur rumah saya. Nah, tapi saya itu kan suka menanam gitu ya, menanam pohon besar ya, tidak hanya tidak hanya tanaman bunga. Kalau bunga yang suka istri saya ya. Nah, ini contoh tanaman-tanaman istri saya ya, rumput-rumputan yang didapat dari teman-temannya, kemudian beberapa jenis tanaman kesukaan istri saya. Tanaman hijau-hijauan itu datang dari, kalau saya dari Blora ya, Blora kan tanahnya tandus, bukan tandus ya, kering pada musim kemarau. Tanahnya itu banyak di sana ditanami pohon-pohon keras, pohon jati, mahoni, sono keling, dan lain-lain ya, yang pohon hutan. Nah, tapi istri saya itu datang dari Temanggung, penuh dengan hujan lah. Sana itu hujannya lebih banyak daripada musim kemaraunya, maka latar belakangnya ini ada tanaman-tanaman yang menghijau, ada rambat-rambatan gitu ya. Nah, kalau saya sukanya pohon-pohon besar, saya nanam tuh ya, nanam mangga, nanam pohon jati pernah saya tanam, lalu macam-macam ya. Kadang-kadang juga diprotes istri, bukan punya kamu sendiri, lahan kompleks gitu. Nah, ini diantara juga tanaman-tanaman istri saya. Ada apa itu yang dulu namanya harganya mahal itu, anthurium ya. Tanaman-tanaman ini usianya udah lama, ini udah tua-tua, ini seusia anak saya yang ini. Lalu ada beberapa jenis anggrek itu istri saya suka, cuma yang tidak telaten merawat, jadi yang merawat itu dari adik ipar, anggreknya dari adik ipar. Sampai rumah itu ada beberapa jenis tanaman. Ini sebetulnya semacam laboratorium yang saya lakukan di rumah ya. Saya menanam contoh-contoh tanaman. Itu ada tanaman kunir hitam yang katanya itu banyak mengandung zat anti kanker ya, ternyata subur sekali. Terus itu ada jati bibit ya, dari temuan Profesor Muhammad Naim. Ada sirih kalau kita itu pengen mencuci mulut, antiseptik ya, cuci mata. Dan ini ada tanaman pangan yang luar biasa, sorghum ya, kemudian ada terong ya, terus kemudian ada kelengkeng belum berhasil, saya nggak begitu telaten untuk mengobati dan lain-lain. Lalu ini sambung nyawa
Munyawa ini dipercaya sebagai pembersih apa namanya, yang bawah itu ya, pembersih ginjal. Tapi kalau untuk sapi dan kambing itu kalau mereka itu sakit ya, kurang nafsu makan, biasanya para petani mengasih itu. Lalu saya juga menanam apa namanya ini camcau. Camcau ini usianya mungkin sudah berapa tahun ya, 5 tahunan lebih ya, 7 tahun juga mungkin ya. Ini camcau ini diremas-remas keluar gelnya, dan kemudian vitamin C nya juga banyak, sehingga kalau makan ini, minum ini, selain segar dicampur dengan santan dan gula Jawa gitu ya, juga kita tidak kekurangan vitamin C. Nah, saya juga pada waktunya itu melihara tanaman sayur untuk apa namanya, apa namanya, terong ya, terong. Kalau tanaman kelapa ini tanamannya tetangga ya, tetangga nanam kelapa di depan rumah, sudah tua mati, terus ini anaknya kok ternyata tumbuhnya juga bagus. Cuma ini jenis kelapa yang kecil. Tanaman kelengkeng yang usianya udah tua ini sebetulnya, udah bukan tua ya, udah cukup. Ini dulu tuh di tong ya, di tong itu sudah berbuah gitu. Nah terus saya pindah di tanah, kok ternyata besar badannya tapi belum mau berbuah. Ini mulai latihan buah lagi. Ternyata tanaman tuh begitu, di pot itu media baru, dia ketika di tanah ya menyesuaikan lagi gitu ya. Ini sudah saya taruh di tanah dari potnya itu mungkin sekitar 5 tahun, dan mulai belajar buah ini. Jadi mulai saya kasih makanan yang untuk pendukung buah. Saya juga menanam sawo Jawa. Ini ada seorang guru yang punya dagangan sawo gitu, saya beli. Tapi ini juga apa namanya, mesti harus mengundang ahlinya juga, bagaimana cara supaya ada pembuahan yang baik. Ini saya ada tanaman buah pepaya ini, California ini sudah mulai berbuah, dan saya nikmati, ini masih akan buah lagi. Nah saya membuat percobaan juga yang nanti akan kalau ini berhasil diterapkan di skala yang lebih luas, atau minimal ya diceritakan ke teman-teman ya. Ini Talas Bogor, Talas Pratama namanya ya kalau di bapak-bapak yang jual itu. Ini katanya 8 bulan bisa panen. Ini keuntungannya Talas ini, anaknya banyak. Selain juga bisa berkembang ya, dan nanti apa namanya, saya ceritakan satu-satu lah ya, persembahan ini. Saya juga menanam buah naga, sudah pernah berbuah, tapi ini tempatnya yang sering kurang pas gitu ya, kan buah naga butuh matahari, butuh, akhirnya saya taruh di sini. Ini apa namanya, terong yang di sini kena penyakit, dan ini adalah belimbing buluh. Belimbing buluh sudah sebagian saya ceritakan. Belimbing buluh itu memiliki keistimewaan yang luar biasa, yaitu dia bisa untuk masak, dibuat manisan, dan juga untuk membuat pupuk. Nah, mangga ini itu setiap tahun menghasilkan buah sekitar, atau perkiraan saya saja ya, itu 100 kg buah. Ya, tentu saja kalau 1 kg itu apa 10.000 ya, datang apa namanya, berbarengan. Ruang tamu untuk teman-teman suka biasanya di depan nih, karena di sini bisa bebas, bisa cegrang gitu. Kalau di dalam kan agak sungkan gitu ya, kalau ketinggalan gitu kakinya diangkat di kursi. Juga ini ada meskipun saya bukan perokok, tapi saya sediakan asbak untuk teman-teman yang datang ke rumah. Itu tentang pohon mangga ini. Pohon mangga ini 1 tahun menghasilkan sekitar 100 kg. Itu hitungannya ya, 1 hari saya kalau pas berbuah itu selama 3 bulan itu saya nggak beli apa buah, mangga aja sudah cukup. Dan itu selama 3 bulan itu kira-kira ya setara dengan 100 kg atau lebih. Nah, keluarga sudah cukup, tetangga dapat, saudara dapat gitu ya, untuk 1 pohon ini. Ya, di luar juga itu kemudian karena ada pohon ini, lingkungan sini paling sejuk lah kira-kira gitu ya.
Lalu bagaimana cara menanam pohon mangga ini? Itu yang pertama ya mencari bibit yang bagus, ya kan? Nah, ini jenis mana lagi? Ini jenisnya jenis mana mangga lagi? Mana lagi yang saya dapatkan di toko langganan, toko tanaman langganan ya di Minomartani sana, rumah lama saya. Nah, itu lalu ditanam di tanah. Tanahnya tentu saja harus kita persiapkan. Pertama, kita karena ini dekat rumah, lubang tanam itu harus dalam sehingga akarnya itu tidak ke samping tapi ke dalam ya. Kedalaman akar yang saya buat waktu itu setengah meter lebih, itu kedalaman tanahnya ya, setengah meter lebih, tapi di bawahnya sudah kasih pupuk dulu ya, yang sudah jadi pupuk kandang, pupuk daun, juga gamping ya toh. Juga sisa-sisa apa namanya kayu ya, gitu. Nah, itu akan memastikan tanaman itu terpenuhi nutrisinya dalam waktu yang lama. Jadi pupuk kandang itu keistimewaannya meskipun diserap lambat oleh tanaman, tetapi bisa tahan 3-5 tahun kalau jumlahnya cukup. Jadi satu pohon itu kita kasih aja satu karung atau sekitar 10 kilo sampai 15 kilo. Itu bisa awet untuk sampai 5 tahun. Nah, ini setelah saya tanam 3 tahun, enggak sampai 3 tahun itu sudah mulai berbuah gitu. Nah, itu tadi ketika kemudian ada kebutuhan apa namanya membuat tempat ini, maka kemudian tanaman itu didoyongkan ke depan ya, terus kemudian ketika tumbuhnya itu naik gitu, terus setelah naik itu baru kemudian belok lagi gitu, sehingga tidak harus memecah genteng gitu atau memecah asbes, tapi dia langsung ke atas. Nah, rumah saya itu punya bahan kayu banyak ya. Yang selain tembok itu dalamnya itu ada mezaninya juga dari kayu sonokling. Tentu saja akan rawan rayap gitu ya. Nah, kalau kita punya pohon itu keistimewaannya karena pohon itu ada semut, maka rayap nggak berani naik gitu. Jadi kita aman rayap. Cuma ada semut ya, ada semut yang paling apa namanya tidak mau kompromi dengan kita, itu kan semut rang-rang itu ada juga. Nah, itu masing-masing itu harus kita kelola dengan teknik masing-masing. Jadi kalau di pohon itu paling yang merusak pohon kan pohon mangga apalagi ya, itu kan semut hitam. Semut hitam itu takut dengan rayap itu menciptakan penyakit terhadap pohon karena dia kan sering bikin memelihara hewan-hewan hama itu kan. Nah, itu nanti dikelola masing-masing supaya bagaimana supaya tanamannya itu tetap segar, bersedia berbuah teratur, tapi juga masing-masing makhluknya itu baik apa namanya semut hitam, lalu semut rang-rang, juga rayap, itu ya punya hak hidup masing-masing kan gitu. Nah, di luar semut juga rayap. Nah, kalau rayap itu caranya kan nanti bagaimana dikondisikan ada tempat di mana rayapnya tumbuhnya di situ ya kan, dia kan suka dengan sisa-sisa kayu kan, ya, dikasih sisa kayu di situ supaya nggak kemana-mana. Nah, biasanya rumah yang kena rayap itu karena terlalu bersih ya, tidak memelihara pohon misalnya ya, terus kemudian kan diri untuk bagaimana mengantisipasi rayap ya. Selain itu ya mungkin wilayahnya wilayah rayap kan gitu. Jadi kalau kita seimbang dengan alam itu risiko-risiko kena rayap, kena itu bisa diantisipasi. Tentu saja juga ada keterbatasnya, nggak bisa abadi apa-apa itu ya. Ciptaan Tuhan itu kan nggak abadi, yang abadi Tuhan ya. Rumah itu kalau sudah waktunya juga habis kan gitu ya, rusak kan gitu. Ini biasanya mulai berbunga itu bulan-bulan inilah ya, apa namanya, pas panas-panasnya itu biasanya berbunga. Sebelum berbunga itu biasanya daunnya saya kurangi, ini belum saya kurangi karena kesibukan. Mungkin dalam minggu ini saya potong daun-daun air ya. Daun-daun air itu daun yang tidak terkena matahari, itu dipotong. Terus kemudian apa namanya, kalau pupuk pasti dikasih ya. Pupuk itu
konsumsi pupuk untuk 100 kg buah itu ya menghasilkan itu murah sekali satu tahun itu hanya satu karung serintil, lalu satu cangkir POC yang buatan sendiri ya POC, lalu kemudian gamping senilai Rp6.000 ya satu karung juga, lalu kemudian apalagi ya sudah cukup itu ya, setahun itu udah segitu kira-kira ya habis sekitar Rp20.000 nggak sampai, itu sudah untuk makanannya itu. Nah, pemberian makanan berupa pupuk tadi juga gamping itu ditempatkan agak jauh ya, kalau supaya akarnya itu tidak menuju rumah, nggak merusak maka atau tidak merusak bangunan yang tidak kita inginkan itu yang dicegah itu ya, maka tempatnya itu di agak jauh dari rumah tembok sana, misalnya sini. Nah ini dampak dari punya tanaman besar di dekat rumah itu, ada tembok yang bendet gitu ya. Nah ini supaya mengurangi enggak itu kan kita kasih makannya, ini kasih tempat pupuk di sini ya, juga di sini. Ini tempat pupuk kandang, tempat pupuk di bawah situ POC juga gamping ya, taruh di situ. Ada 100 kg jika tidak gagal panen ya, kadang-kadang gagal panen juga kalau pas musimnya itu kacau balau. Nah, di luar itu bisa dihitung oksigen yang diberikan tanaman ini seberapa banyak. Jadi alhamdulillah saya tidak merasa rugi. Kerusakan yang terjadi itu bisa diantisipasi kan. Tentu saja nanti ada masanya, ini karena sudah terlalu tua misalnya ya harus dipotong gitu. Kayunya kita manfaatkan, terus kemudian kita tanam tanaman baru gitu. Harus sudah waktunya. Tapi saya belum tahu nanti kira-kira ini layak masih kita pelihara berapa tahun lagi, itu nanti waktu yang akan memberitahu kan gitu. Saya kira cerita saya tentang pohon mangga itu ya, jadi saya suka menanam karena memang ada hadis yang sangat kuat ya, kalau misalnya besok pagi itu kiamat itu ya, di tanganmu masih ada biji tanaman, bibit, tanamlah gitu. Karena apa? Itu satu hadis yang saya pegang, itu kita harus, karena itu perintah agama untuk menanam itu, menghijaukan bumi, karena itu akan menjadi amal jariah yang dihitung sepanjang zaman. Jadi amal jariahnya itu bisa dibayangkan ya, dengan tanaman ini berapa ribu semut ya kan, tinggal di sini, belum lagi makhluk-makhluk yang sasa ternak yang nggak kelihatan. Burung sudah pasti ya, burung itu sering bersarang di situ. Ya tentu saja ada capeknya, tiap hari harus nyapu, tapi itu setara atau lebih dengan oksigen yang diberikan, sejuk sekali. Nah, tempat sini jadi salah satu favorit teman-teman mampir gitu, ambil ngopi-ngopi ya gitu. Nah saya kira itu ya, kita kesimpulan dari pertemuan cerita saya kali ini adalah bahwa di lahan yang sempit di perumahan pun kita itu bisa menciptakan lingkungan yang hijau. Rumah saya itu ya ada tanaman yang saya pakai untuk riset kecil-kecilan gitu ya, cara nanam California gimana, cara nanam pepaya California kayak Bangkok, cara menanam sorghum untuk ketahanan pangan, cara menanam talas Bogor bagaimana gitu ya. Setahun kira-kira itu kan jadi bunga-bungaan seperti ini, punyanya senangnya istri saya itu. Ini dari Mbak Siti Fatona. Demikian pertemuan kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan tolong di subscribe dan juga tanda loncengnya, sehingga cerita-cerita yang selanjutnya bisa ada backup ya, bisa jalan-jalan loh gitu. Nanti saya akan menceritakan bagaimana teman-teman saya beternak, teman-teman saya berkebun dan seterusnya secara
langsung, dan mohon maaf kalau kualitas gambarnya tidak begitu bagus karena kita hanya pakai HP ya. Oke, tapi saya kira cukup lah, insya Allah ya. Mohon maaf sekali lagi dan selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.